Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya punya CPU all-in-one ya. Ini serinya TPC tadi strip Q066 strip 22. Oke, tapi nanti kita lihat di BIOSnya juga ya. Seri berapa? Nah, ini barusan ganti SSD. Jadi aslinya hard disk, teman-teman. Ya, harddisknya diganti SSD ya, biar lebih ngebut sedikit. Oke, kita on kan. Onnya ada di sini sebelah kanan bawah, belakang ya, belakang, bukan di bawah sekali tapi di belakang. Oke, masuk BIOSnya itu F10 teman-teman. BIOSnya F10. Oke, semoga terbaca teman-teman. Ini ya serinya. All in one 22 strip DF1 triple X ya. Kemudian ini i3 1115 G4 3,0 GHz Gen 11 ya. RAM 4 GB teman-teman. Ini jamnya benar, jam 1.43 dini hari tanggal 9 Agustus 2025. Di sini tidak kebaca ya, SSD barunya tidak terbaca teman-teman, tapi biar dulu kita coba cek saja nanti bisa terinstall atau tidak. Ini settingan default BIOSnya ya, karena tadi saya reset juga waktu saya lepas baterainya. Nah, ini seperti ini. Kemudian ini juga seperti ini teman-teman ya. Jadi belum ada yang saya utak-atik ini teman-teman. Boot optionnya di sini secure boot masih enable, saya coba biarkan saja ya. Nah, ini saya pindah karena saya mau pakai flash disk, jadi saya naikkan. Untuk naikkan ke sininya itu pakai F5 atau F6 ya. Coba pakai F6 saja. Oke, benar teman-teman, saya F10. Oke, jadi setting biasanya hanya itu tadi. Saya tidak utak-atik ya, hanya perlu utak-atik jam tanggalnya sama yang BIOSnya tadi. Yang tekan F5 atau F6 itu teman-teman. Oke, ini secure bootnya posisinya enable tadi ya. Ini saya membuat yang GPT ya, untuk Windowsnya GPT, karena ya belum pernah diinstal ulang teman-teman. Oke, saya dekatkan saja coba. Kurang kelihatan ya tadi ya. Oke teman-teman ya, semoga kelihatan teman-teman. Ini yang perlu diubahnya yang tengah saja, kita ganti Indonesia, tekan I saja, kita next, kita install now. Ini accept ya, saya next lagi. Ini custom, di sini tidak terbaca teman-teman ya. Sedangkan SSD-nya ini sebelum saya install, ini sedikit informasi teman-teman, sedikit tips. Kalau mau ganti SSD ataupun hard disk di CPU all-in-one atau laptop, yang intinya kita kalau udah pasang ternyata tidak detect, itu ribet dibuka lagi. Maka yang dilakukan adalah cek dulu SSD-nya teman-teman. Cek dulu di enclosure ya, atau di docking. Kalau dia di CPU lain kita pakai docking ya, atau casing eksternalnya, dia kedetek, dan kesehatannya juga sekarang kita cek ya pakai hard disk Sentinel atau Crystal Disk Info. Bagus, maka silahkan dipasang ke laptop atau ke all-in-one. Tapi kalau ternyata dia tidak terdetek atau kesehatannya drop, maka langsung diganti saja teman-teman ya. Tidak mau kerja dua kali teman-teman, karena ngebongkar all-in-one ini tidak semudah ngebongkar CPU standar. Oke, itu saja. Nah, ini tidak ada teman-teman, sedangkan tadi saya sudah cek kesehatannya normal dan terdetek teman-teman. Jadi kalau di sini tidak terdetek, kita ini coba load driver saja. Saya sudah kopikan juga driver VMD-nya ya. Saya browse dulu, saya kopikan ke mana tadi ya, di sini. Di sini artinya. Ini VMD. Saya oke. Nah, ini yang atas ini ya, saya next kan saja. Terbaca atau tidak teman-teman? Nah, langsung terbaca teman-teman ya.
Jadi hanya perlu VMD driver saja teman-teman. Jadi bukan dianya tidak normal teman-teman. Padahal tadi kan di BIOS tadi tidak terbaca ya. Nah, secara teori kalau di BIOS tidak terbaca maka dianya itu rusak SSD-nya. Tapi untungnya sudah saya cek dulu sebelumnya karena belajar dari pengalaman. Berapa hari sebelum saya ngebongkar all-in-one ini, saya pernah ngebongkar yang Acer Veriton. Sudah saya bongkar, kemudian saya pasang SSD, saya tutup rapi-rapi, saya install, tidak mau kebaca, hadisnya SSD terbaca, dia tidak mau, terus dia lemot bener dan tidak mau diinstal. Ya terpaksa harus saya bongkar lagi dan saya baru cek ternyata kesehatannya hanya 8%. SSD-nya waktu saya buka itu karena nempelnya di double tip, segelnya rusak, diklaim tidak bisa teman-teman ya. Jadi ruginya banyak, rugi SSD, rugi waktu juga teman-teman ya, karena saya harus kerja sampai 2-3 kali itu. Nah, jadi berdasarkan pengalaman itu saya bagi ke teman-teman, untuk teman-teman yang mau pasang harddisk atau SSD baru, cek dulu di luar. Apalagi pasangnya di all-in-one yang ribet. Bongkar pasangnya, belum lagi resiko case LCD-nya ya. LCD-nya lumayan mahal kalau sampai retak atau pecah. Gitu saja teman-teman, ini dia sudah terbaca, saya new saja. Saya buat 100.000 saja teman-teman, kurang lebih 100 giga ya. Untuk C nya saya apply, saya oke. Ini sisanya sekitar 140 giga, saya apply. Nah di sini ya, balik dari partisi 3, kita next teman-teman. Ini Gen 11 teman-teman, Core i3, RAM-nya 4 GB ya bawaannya. Dan bawaannya itu harddisk teman-teman, harddisk 1 tera. Ini bawaannya. Nggak nyangka juga teman-teman ya, kalau apa namanya spek-spek tinggi juga masih mau pakai dibawakan harddisk ya. Memang masih banyak sih sebenarnya itu, saya lihat Gen 10 apalagi berapa kali saya sudah ganti SSD teman-teman, masih harddisk semua. Nah entah kalau dia sudah kalau Gen 13 harusnya dia sudah pasti SSD ya, atau NVMe. Gen 12 belum tahu teman-teman, saya juga tidak perhatikan. Kalau untuk all-in-one saya belum pernah dapat, tapi kalau untuk laptop saya tidak perhatikan ya, tapi sepertinya sudah NVMe dehnya. Nah, tapi 10-11 ini masih banyak teman-teman yang harddisk, dan masih banyak beredar juga ya, Gen 10, Gen 11 terutama masih ada beredar juga untuk laptop-laptop. Jadi kalau teman-teman cari laptop yang Gen 11, dicek dulu speknya detail-detail, itu masih harddisk atau udah NVMe. Kalau masih harddisk, langsung hubungin saja penjualnya, minta tuker ke NVMe. Biasanya ada yang mau ya, biarpun itu laptop baru, buka bungkus. Jadi di tempat kita beli itulah kita langsung minta di upgrade, boleh upgrade RAM, terus langsung apa namanya, kalau masih harddisk ganti SSD atau NVMe. Jadi nanti pas sampai ke kita itu garansinya utuh. Tidak ada alasan bahwa kita sudah pernah ngebongkar, tidak ada. Jadi garansi tetap utuh. Jadi kalau tempatnya itu tidak mau misalnya ya tergantung lah bagaimana teman-teman maunya, atau terima saja dulu, atau mau coba upgrade di tempat lain dengan resiko ya mungkin ada yang nolak garansi ya, dengan alasan nanti garansinya hilang. Nah jadi itu sudah jatuhnya ke konsumen, gimana maunya ya. Oke, ini sudah sebentar teman-teman ya, sampai ke sini. Ini dari proses yang saya buat partisi sampai sini hanya 3 menit. Tunggu dulu. Ini belum saya balikan, saya close dulu, yes.
Nah, ini kita masuk BIOS lagi, kita F10 lagi. Oke. Kita ke menu, tidak kelihatan. Sorry. Kita ke menu boot option saja. Nah, ini USB flash saya ini saya turunkan. Jadi tekannya itu F5, teman-teman. Oke, kemudian F10. Yes. Country region benar, kita yes kan. Keyboard layout benar, yes, kita yes lagi. Skip second layout, skip saja. Kemudian I don't have internet, continue with limit setup. Saya kasih nama sesuai CPU nya ya, HP. Password tidak usah teman-teman, biar si pemilik saja kamu buat password. Ini next lagi, save. Oke, ditunggu.
Oke teman-teman, jadi sudah ya. Nih teman-teman, jadi sudah selesai install ulangnya, sudah masuk ke Windows teman-teman ya. Jadi untuk install ulang HP ini seri yang tadi ya, nanti saya buat di judulnya serinya. Seperti ini saja. Dan untuk dalamannya, kalau punya seri yang sama, saya inginkan lagi itu Core i3 Gen 11, RAM-nya hanya 4GB ya, DDR4, masih ada satu slot kosong, jadi teman-teman masih bisa upgrade. Kemudian bawaannya itu masih harddisk, jadi bisa diganti SSD ya. Nah, untuk slot NVMe tadi tidak saya perhatikan teman-teman ada atau tidak ya, jadi saya tidak berani janjikan, tapi kalau mau ganti SSD SATA bisa. Oke teman-teman, itu saja untuk cara install ulangnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.